Halo kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Di video kali ini admin ingin melanjutkan cerita dari novel The Story of Ye Chen di part ke-23. Di part ke-22 sebelumnya ya, itu dari segala keseruan yang terjadi, kemisteriusan Ye Chen yang membuat semua orang bingung. Kali ini membuat keluarga dari pihak istrinya menjadi bingung, beserta istrinya juga bingung karena tiba-tiba Ye Chen bisa mendapatkan sebuah rumah mewah di tempat yang sangat elit. Jadi teman-teman yang sudah klik video ini ya, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang seterusnya ya. Jangan lupa di like juga jika kalian suka dengan cerita ini. Tonton ataupun lihat dari part pertama ya sampai akhir. Ikuti terus ya keseruan dari cerita novel Ye Chen ini yang sangat luar biasa, bikin kita penasaran, ingin mengikutinya terus dan membacanya terus, mendengarkan terus sampai dengan selesai karena ini cerita sangat menarik sekali ya. Oke, kita lanjutkan di part ke-23 ini ya. Jadi di sini istrinya itu sangat terkejut ya. Securan tergagap, ini sebenarnya apa yang terjadi ya. Ye Chen berkata lembut, nanti akan kujelaskan pelan-pelan. Baru saja Ye Chen selesai berkata demikian, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara yang familiar. Astaga, kakak dan kakak ipar, kalian ke sini ingin membeli apartemen? Thompson ke kelas atas. Itu benar sekali, benar saja, itu adalah suara ibu mertua Ye Chen, Manlan. Ada satu orang lagi yang datang bersama Manlan. Tidak lain tidak bukan adalah ayah mertua Ye Chen, yaitu Xiao Changkun. Ye Chen dan Xiao Churan agak terkejut. Kenapa mereka berdua bisa ada di sini? Xiao Churan segera melangkah maju dan bertanya, "Ayah, ibu, kenapa kalian bisa ada di sini?" Manlan berkata, "Paman dan bibimu menelpon kami. Mereka bilang ingin membeli apartemen Thompson kelas atas. Mereka minta tolong pada kami untuk membantu membeli rumah." Ketika Manlan mengatakan ini, dia melirik sekilas ke arah Ye Chen. Hati Manlan menjadi agak dongkol dibuatnya. Sebenarnya Manlan tidak ingin datang sebab dia dan putrinya baru bertengkar kemarin perihal Manlan yang ingin pindah dari rumah tua mereka. Tidak disangka Manlan mendapat telepon dari keluarga Xiao Changkun yang menyuruh Manlan beserta sang suami untuk datang membantu mereka membeli rumah. Membantu apanya? Mereka memanggil Manlan karena ingin pamer bahwa mereka bisa membeli apartemen Thompson kelas atas, bukan? Manlan benar-benar kesal, tapi dia tetap harus menghormati ketua keluarga Xiao. Jadi mau tidak mau, Manlan harus tetap datang bersama suaminya. Itulah kenapa Manlan kesal terhadap Ye Chen setiap hari. Andai saja Manlan punya menantu yang lebih hebat, dia mungkin bisa hidup di apartemen Thompson kelas atas juga. Tepat pada saat ini, Manlan menatap wajah kakak ipar dengan pandangan menjilat. Dia berkata memelas, "Kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Dalam sekejap, mata kalian sudah bisa membeli apartemen Thompson kelas atas. Aku benar-benar iri padamu. Entah kapan keluarga kami bisa membeli rumah semewah di sini. Kamu membeli yang 240 meter persegi ya? Keluarga kami tidak akan punya uang sebanyak itu, meski sudah menabung 5 tahun. Meskipun Manlan tidak suka pada ketua keluarga Xiao, tapi Manlan tahu bahwa dia harus menjilat mereka. Dan sekalinya Manlan datang, dia tidak akan berhenti menjilat. Ibu Xiao Hailong, yaitu Qian Hongqian, memasang wajah masam sambil melotot pada Manlan. Dia berkata sinis, "Manlan, apa maksudmu dengan berkata begitu? Kamu sedang menghina kami ya?" Hati Qian Hongqian hampir meledak rasanya. Awalnya mereka memanggil Xiao Changkun dan Manlan untuk menjadi saksi pembelian atas rumah baru mereka. Sekalian ingin menyatakan dominasi dan menyindir Manlan. Tapi siapa yang menyangka bahwa
Menantu Manlan begitu hebat. Dia bahkan bisa membeli villa di Thompson kelas atas. Hal ini benar-benar membuat Kian Hong Kian marah. Kecemburuan dalam hatinya mengamuk tak karuan. Sekarang Manlan datang dan sengaja memuji Kian Hong Kian telah membeli apartemen dengan luas 240 meter persegi. Bukankah Manlan jelas-jelas sedang menyindir? Keluarga Manlan memiliki villa dengan harga di atas 100 juta, tapi Manlan masih bilang iri pada Kian Hong Kian. Sudah begitu pakai bilang bahwa dirinya tidak akan pernah bisa membeli hunian mewah. Bukankah Manlan sedang mengutuk Kian Hong Kian? Manlan yang belum tahu tentang kejadian yang sebenarnya sekali datang langsung menjilat mereka, tetapi hasilnya Kian Hong Kian berkata bahwa Manlan telah menghina mereka. Padahal sejak tadi Manlan tidak henti-hentinya memuji Kian Hong Kian, begitu masih dibilang menghina. Haruskah Manlan membungkuk untuk mengajukan rasa hormatnya kepada Kian Hong Kian? Alhasil Manlan terus melanjutkan aksi menjilatnya. Astaga, kakak ipar, jika membandingkan aku denganmu, sama saja membandingkan lilin dengan matahari. Jauh sekali, mana mungkin aku berani merendahkan dirimu. Coba lihat hidupmu, kamu bisa hidup di apartemen Thompson kelas atas. Dan sekarang, coba lihat aku. Aku masih hidup di rumah kecil nan bobrok. Rumah kami yang reot itu mana bisa dibandingkan dengan apartemen Thompson kelas atas. Tentu saja aku ini iri padamu. Mendengar ini, Kian Hong Kian menjadi lebih marah lagi. Saking marahnya, dia sampai tidak bisa berkata-kata. Sang suami, Sang Xiao Changgan, menggertakkan gigi sambil berkata, Manlan, apa kamu benar-benar suka menyindir kami? Itu hanya sebuah villa. Buat apa kamu sombong? Setelah berkata demikian, Xiao Changgan ganti memandang adiknya yaitu Xiao Changkun sembari berucap sinis. Changkun, apakah kamu dan istrimu masih menganggapku sebagai kakak? Masihkah kamu memikirkan ibu? Padahal keluargamu baru saja membeli villa, tapi kenapa kamu tidak bilang pada kami? Xiao Changkun tercengang. Villa? Villa apa? Kakak, kamu ingin membeli villa? Kamu kaya sekali. Ketika Xiao Changgan mendengar, dia tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Changkun sengaja menyindirnya dengan kata-kata. Xiao Changgan marahnya bukan main. Pria itu kemudian berkata, hentikan Changkun. Buat apa kamu mengatakan hal itu? Kamu akan tinggal di villa Thompson kelas atas kan? Kamu hanya ingin pamer padaku kan? Xiao Changkun tertegun. Hah? Aku tinggal di villa Thompson kelas atas? Kakak, bisakah kamu berhenti mempermainkanku? Manlan juga kebingungan. Kakak, apakah kakak kamu tidak salah? Apakah di sini ada semacam kesalahpahaman? Xiao Changgan menunjukkan ke arah Yi Chen dengan wajah penuh emosi. Menantumu ini berhasil mendapatkan villa Thompson kelas atas. Mengenai kejadian spesifiknya seluruh dia menjelaskannya. Manlan dan Xiao Changkun sama-sama tercengang. Mereka menatap Yi Chen dengan terheran-heran. Yi Chen, apakah pamanmu benar? Kamu benar-benar mendapatkan villa Thompson kelas atas? Dapat dari mana? Yi Chen mengangguk lalu berkata, Ayah, Ibu, aku memang mendapatkan villa Thompson kelas atas. Villa itu kudapatkan setelah aku membantu seseorang. Siapa yang mengirimnya? Manlan bertanya dengan ekspresi kegirangan. Yi Chen menjawab singkat, aku membantu temanku menyelesaikan masalah Feng Shui. Kemudian dia memberiku villa. Manlan sangat bersemangat dan lekas-lekas berkata, cepat bawa kami melihat villa itu. Astaga, villa Thompson kelas atas, aku bahkan tidak berani memimpikannya. Xiao Changkun menarik Yi Chen dan berbisik, Yi Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Yi Chen tersenyum tipis dan berkata dengan suara rendah, seorang benar-benar mengirimku sebuah villa. Jika kamu tidak percaya, ayo kita lihat sekarang. Ketika Manlan memandang Xiao Changkun dan Xiao Honggan lagi, dalam hatinya terdapat perasaan menang. Bagus. Kalian membeli apartemen dan memamerkannya padaku. Bahkan ingin aku menemani kalian melihat-lihat. Sekarang baguslah. Aku akan segera menjadi pemilik villa Thompson kelas atas. Kalian telah menekanku selama ini. Sekarang ganti aku yang
akan menjadi tuan dan menekan kalian. Manlan sengaja berkata sambil tersenyum, ya ampun, kakak dan kakak ipar, Hailong, Weiwei, karena kalian sudah ada di sini, bagaimana kalau kita bersama-sama melihat villa kami? Kalian mau kan? Xiao Changgan tidak tahan dan ingin segera pergi dari sana, tapi Qian Hongqian menahannya dan berkedip padanya. Qian Hongqian lalu berkata kepada Manlan, baiklah, kalau memang seperti itu, mari kita lihat bersama-sama. Qian Hongqian kemudian berbisik di telinga suaminya, aku akan mengambil beberapa foto di video. Setelah pulang, nanti mari kita tunjukkan pada ibu. Jika ibu suka, ibu pasti akan minta tinggal bersama mereka. Kelak, villa itu akan menjadi milik kita juga kan? Mata Xiao Changgan tiba-tiba berkilat. Ternyata istrinya memiliki ide seperti itu. Bagus sekali. Alhasil Yi Chen pun mengajak mereka semua ke area Villa Thompson kelas atas. Begitu memasuki area villa, mereka tidak henti-hentinya memandang ke sekitar. Suasana di sini jauh lebih baik dari area apartemen di bagian luar. Di sini benar-benar indah. Yi Chen, mana villamu? Xiao Weiwei bertanya dengan sengaja. Yi Chen mengambil kunci, melewati Xiao Weiwei, tersenyum lalu berjalan ke arah villa. Ini villanya nomor A05. Dianggap oleh orang banyak itu, Yi Chen sama sekali tidak mengubah ekspresi. Dia memasukkan kunci ke gerbang villa dan mendorong gerbang tersebut. Kedua sisi gerbang berdecit ketika dibuka. Pemandangan indah dari kebun yang ada di dalam sekonyong-konyong tersaji di hadapan semua orang. Klik, kunci gerbang terbuka. Xiao Weiwei tercengang. Xiao Helong dan Qian Hongqian, mereka semua juga tercengang. Xiao Churan juga ikut menahan napas sambil menggosok matanya keras-keras dan mengedarkan pandangan ke depan. Ada pavilion, bunga-bunga, dan pepohonan di kebun itu. Sementara di bagian tengahnya terdapat sebuah villa mewah yang super besar. Ini terlalu mewah. Xiao Changgan terlebih dahulu mengembalikan kesadarannya, baru kemudian berkata dengan kaget. Ekspresi Xiao Hailong menjadi benar-benar suram. Dia berkata dengan marah, siapa yang memberikan villa bagus ini padamu? Aku tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Intinya, ada seorang yang memberikan villa ini padaku. Yi Chen malas menjelaskan lebih lanjut. Xiao Weiwei memandang tajam Yi Chen. Dia mengurutus sesaat sebelum berkata dengan masam, Yi Chen, apakah kamu pantas mendapatkan villa ini? Yi Chen tersenyum lalu berucap, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mereka semua terdiam di depan gerbang villa. Mereka tidak menyangka bahwa pemilik villa termahal di kota Jinling adalah Yi Chen. Xiao Weiwei dan Xiao Changgan bahkan lebih sulit menerima hal ini. Rasanya sama seperti ditampar di depan publik. Mereka begitu malu sampai ingin menggali lubang dan mengubur diri di sana. Kenyataan ini benar-benar menghancurkan mereka. Tidak lama setelah itu seorang pria tua keluar dari villa tersebut. Pria itu berjalan langsung ke hadapan Yi Chen dan menyambut Yi Chen dengan hormat. Halo, apakah Anda Tuan Yi Chen? Yi Chen tersenyum dan berkata, benar, boleh tahu siapa kamu? Pria tua itu menjawab, halo Tuan Yi, saya adalah pelayan Tuan Wang. Saya bertanggung jawab atas villa ini. Anda bisa memanggil saya Paman Li. Tugas saya adalah menjaga dan mengurus kebersihan villa. Paman Li? Xiao Weiwei yang berdiri di samping memandang Paman Li dengan ekspresi tercengang, otaknya seperti mengalami korsleting. Bukankah Paman Li adalah seorang pelayan di rumah Tuan Xiao, di rumah tunangan Xiao Weiwei, yaitu Wang Yunfei? Kenapa Paman Li bisa di sini? Jangan-jangan villa ini adalah milik keluarga Wang. Kalau memang benar begitu, lalu kenapa mereka memberikannya kepada Tuan Chen? Xiao Weiwei cepat-cepat bertanya, Paman Li, kenapa kamu bisa ada di sini? Apakah villa ini milik keluarga Wang? Paman Li menjawab, dulu iya, tapi sekarang adalah milik Tuan Yi. Dengan itu Paman Li kembali menatap Yi Chen, kembali bertanya, Tuan Yi, renovasi dan dekorasi ulang di dalam villa ini belum selesai. Kapan Anda rencana pindah ke sini? Aku akan menyuruh para tukang untuk bekerja lebih cepat untuk jaga-jaga. Yi Chen menjawab santai, sementara kami belum berencana pindah ke sini. Kamu bisa melanjutkan renovasi dan dekorasinya. Aku akan mengabarimu lagi saat akan pindah.
Baik Tuan Yi. Setelah Paman Li selesai bicara, dia membungkuk kepada Yi Chen, menyamping dan mempersilahkan Yi Chen masuk ke dalam villa. Mata Xiao Weiwei hampir keluar saking kagetnya. Keluarga Xiao yang lain juga sama terkejutnya. Lain keluarga Wang? Xiao Weiwei bertanya-tanya heran. Keluarga Wang yang mana? Apakah Wang Yunpei? Yi Chen tersenyum menatap Xiao Weiwei. Dia kemudian menjelaskan, benar, villa ini memang berasal dari keluarga tunanganmu, Wang Yunpei. Pamannya yang memberikan villa ini kepadaku. Apa? Kepala Xiao Weiwei rasanya hampir meledak. Villa ini berasal dari keluarga tunangan sendiri, yaitu Wang Yunpei. Dengan kata lain, villa ini awalnya direncanakan untuk menjadi milik Xiao Weiwei dan untuk Xiao Weiwei di masa depan. Tapi kenapa malah diberikan kepada Yi Chen? Itu adalah villaku. Ayah dan ibu Xiao Weiwei juga kebingungan dan marah dalam satu waktu. Keluarga Wang adalah keluarga calon suami Xiao Weiwei di masa depan. Villa itu seharusnya diberikan kepada Xiao Weiwei, tapi kenapa diberikan kepada Yi Chen? Ini tidak masuk akal sama sekali. Qian Hongqian buru-buru bertanya kepada Xiao Weiwei. Weiwei, ada apa ini sebenarnya? Apa kamu tahu tentang villa keluarga Wang ini? Xiao Weiwei menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, aku tidak pernah dengar Junpei membicarakannya. Qian Hongqian langsung berteriak menyuruh, cepat telepon Junpei dan tanyakan padanya. Tanyakan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Xiao Weiwei segera mengeluarkan ponsel dan menelpon Wang Yunpei. Setelah ponsel terhubung, Xiao Weiwei bertanya pada Wang Yunpei, Kak Yunpei, apakah keluargamu memiliki villa di Thomson kelas atas? Wang Yunpei menjawab, ada satu. Kenapa? Xiao Weiwei berkata dengan sedikit nada kecewa, kenapa kamu tidak pernah bilang? Apakah villa itu dipersiapkan untuk pernikahan kita? Bukan, Wang Yunpei melanjutkan. Villa itu dibeli oleh pamanku untuk masa pensiunannya. Dia menyukai lingkungan di daerah Thomson kelas atas. Dia bersedia memberikan pada kita. Setelah selesai berkata begitu, Wang Yunpei kembali bertanya, bagaimana kamu bisa tahu soal ini? Air mata kesedihan mengalir keluar dari mata Xiao Weiwei. Apakah kamu tahu pamanmu memberikan villa itu kepada orang lain? Diberikan kepada orang lain? Wang Yunpei bertanya lagi. Siapa? Xiao Weiwei menangis sambil berkata, dia memberikannya kepada Yi Chen, saudara ipar sialku itu. Yi Chen. Wang Yunpei juga sama terkejutnya. Villa Thomson atas adalah properti paling berharga yang dimiliki keluarga Wang. Pemilik dari villa tersebut adalah ketua keluarga Wang, yang juga merupakan paman Wang Yunpei, yaitu Wang Zhengang. Wang Zhengang yang merupakan ayah dari Wang Yunkai adalah ketua keluarga Wang saat ini. Sementara ayah Wang Yunpei sendiri posisinya hanya sebagai wakil. Villa itu jangankan Wang Yunpei, bahkan ayahnya saja juga sangat menginginkannya. Tetapi apa daya, keluarga Wang Yunpei tidak bisa membeli villa semahal itu. Mendengar bahwa Wang Zhengang memberikan villa itu kepada Yi Chen, hati Wang Yunpei merasa jengkel. Dia cepat-cepat berkata kepada Xiao Weiwei, tunggu sebentar, aku akan bertanya pada paman. Xiao Weiwei menutup telepon, menggetakkan gigi, dan menatap Yi Chen sambil bertanya, Yi Chen, trik apa yang kamu gunakan sehingga paman Zhengang bersedia memberikan villa ini padamu? Yi Chen berkata dengan santai, Wang Zhengang berusaha mendapatkan villa ini untuk diberikan kepadaku. Kamu berbohong, Xiao Weiwei berseru. Kamu tidak punya hubungan apa-apa dengan keluarga Wang. Mana mungkin paman Wang memberikan villa mewah ini kepadamu tanpa alasan yang jelas. Kamu pasti menggunakan cara licik untuk mendapatkannya. Kali ini Wang Yunpei yang menelpon Xiao Weiwei. Weiwei, pamanku sedang sibuk. Dia baru mengatakan beberapa kata, kemudian langsung ditutup. Yi Chen mencibir dingin. Dia mengambil ponsel, menyalakan handsfree, lalu menekan nomor ponsel Wang Zhengang. Setelah bunyi bip satu kali, Yi Chen sudah tersambung ke Wang Zhengang. Xiao Weiwei tercengang melihatnya. Tuan Yi, suara Zhengang terdengar penuh sanjungan. Tuan Yi pasti sudah pergi ke villa Thomson kelas atas. Apakah Tuan Yi puas? Yi Chen langsung menjawab, aku sudah melihat villanya. Tidak buruk, kamu baik sekali. Wang Zhengang lekas-lekas merespon, baguslah jika Tuan Yi suka. Yi Chen berkata santai, aku menelepon karena
ingin memberitahumu bahwa aku puas dengan pila ini. Jika Tuan Yi masih membutuhkan hal lain, silahkan katakan padaku. Aku pasti akan membantu. Aku pasti akan membuat Tuan Yi puas." Orang-orang yang ada di sana terdiam. Mereka tercengang sekali. Tidak disangka Wang Jinggang benar-benar memberikan pila ini kepada Yi Chen. Tapi kenapa? Tunangannya saja harus bersikap hormat setiap kali bertemu Wang Jinggang, tapi Wang Jinggang justru bersikap seperti anjing menjilat tuannya di hadapan Yi Chen. Hal ini membuat Xiao Weiwei merasa panas. Dia tidak tahan lagi. Xiao Weiwei akhirnya berteriak ke arah ponsel Yi Chen. "Paman Wang, aku adalah tunangan Wang Yunpei. Paman pasti tidak akan memberikan pila itu kepada Yi Chen tanpa alasan, bukan? Boleh aku tahu alasannya?" "Hah, memangnya siapa kamu? Berani-beraninya kamu mempertanyakan masalah pribadiku?" Wang Jinggang berkata sinis. Wajah Xiao Weiwei menjadi panas. Yi Chen berkata ringan, "Wang Jinggang, kamu harus menjelaskan kepada mereka. Jika tidak, mereka akan berpikir aku telah menipumu." "Baiklah," Wang Jinggang lekas-lekas menjelaskan. "Karena Tuan Yi menyuruhku melakukannya, maka aku akan menjelaskannya kepada semua orang. Aku telah berhutang sesuatu besar kepada Tuan Yi. Ini sebabnya aku menghadiahkan pila sebagai tanda terima kasih. Jika ada orang bodoh yang berani meragukan Tuan Yi, aku tidak akan melepaskannya." Xiao Wei benar-benar merasa sedih. Dia tidak pernah dimaki-maki sekejam ini oleh orang lain. Wajah dan telinganya memerah. Dia hampir menangis saking sedihnya. Xiao Changgan tidak tahan melihat Xiao Weiwei yang hampir menangis karena sedih. Dia pun berdeham dan menjelaskan, "Presiden Wang, Weiwei masih anak-anak. Dia hanya penasaran saja. Tidak ada maksud lain." Wang Jinggang mengabaikan Xiao Changgan lalu berkata dengan sopan kepada Yi Chen, "Tuan Yi, apa masih ada yang perlu dijelaskan lagi?" Itu saja sudah cukup," Yi Chen mengangguk. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Tuan Yi lagi. Jika terjadi sesuatu, Tuan Yi bisa menelponku kapan saja." Yi Chen mengiyakan, kemudian menutup teleponnya. "Yi Chen, ini benar-benar pila yang diberikan keluarga Huang padamu." Xiao Changgun baru bisa memberi respon. Dia membuka mulutnya dengan penuh rasa terkejut. "Ayah, itu benar." Yi Chen tersenyum. "Ini kamu?" Xiao Changgun tergagap selama sesaat. Rasanya seperti mimpi saja. Securan bahkan hampir harus memapa Xiao Changgun. "Ayah bisa duduk sebentar di sana karena Presiden Wang sudah menjelaskan situasinya. Kita semua pun tahu bahwa pila ini memang milik Yi Chen." Securan sengaja menekankan kalimat memang milik Yi Chen, terutama pada keluarga sang paman. Qian Yulan memegang dadanya masih dengan rasa tidak percaya. Dia berkata, "Keluarga Wang memang dermawan sekali. Jika ingin memberikan pila semahal itu, kenapa tidak diberikan kepadaku?" Bukan hanya dia yang terheran-heran, yang lain pun masih tidak bisa memahaminya, terutama Xiao Hailong yang begitu iri sampai rasanya hampir mati. Mereka tidak akan bisa membeli pila semahal itu bahkan setelah 10 kehidupan berkah dari langit ini. Kenapa malah jatuh menimpa manusia tidak berguna seperti Yi Chen? Keberuntungan macam apa ini? Wajah Xiao Changgan memucat. Diabaikan oleh Wang Jinggang bukan masalah baginya. Hanya saja pria itu berpikir, pila ini seharusnya menjadi milik Xiao Weiwei di masa depan. Tetapi dalam sekejap mata sudah jatuh ke tangan Yi Chen. Xiao Changgan pun tidak terima. Xiao Changgan menatap putrinya yang sedang menangis itu ke arah Yi Chen secara bergantian. Hatinya terasa semakin sakit. Selama ini Xiao Changgan tidak pernah memandang rendah Xiao Changkun. Tetapi sekarang Xiao Changgan malah digencet habis-habisan oleh seorang menantu laki-laki yang menumpang di keluarga istrinya. Benar-benar memalukan. Xiao Changgan berkata dengan tegas, "Yi Chen, jelaskan pada kami. Sebenarnya Presiden Wang berhutang apa padamu? Tidak bisakah kamu membantu Presiden Wang dengan membawa nama seluruh keluarga Xiao?" Yi Chen berkata santai, "Ini adalah urusan pribadiku, aku tidak akan memberitahumu." Yi Chen memutar badan ke arah Paman Li sambil berkata, "Ini sudah larut, antarkan mereka pulang." Xiao Changgan mengaku dirinya sebagai senior dalam keluarga
tapi di mata Yi Chen tidak lebih dari sekedar kentut. Paman Li mengangguk sopan kepada mereka. Maaf, tapi saya harus mengantarkan kalian sampai ke pintu masuk. Setelah mendapatkan pengusiran yang kejam, Xiao Changgan kemudian menggerutu kesal. Dia berjalan keluar villa dengan wajah suram. Xiao Wei menatap Yi Chen dengan pandangan marah dan dendam. Wanita itu kemudian juga ikut keluar. Hati mereka satu keluarga seperti hancur tak terbentuk. Siapa sangka dulu Yi Chen adalah menantu laki-laki yang payah, tapi sekarang dia mendapatkan keuntungan besar. Tidak lama kemudian, Paman Li menutup pintu dan kembali ke ruang tamu tanpa mengganggu keluarga Yi Chen. Sekarang Xiao Helong dan keluarga sudah pergi. Xiao Churan pun akhirnya buka mulut. Yi Chen, sekarang kamu harus memberi tahu kami bantuan apa yang sudah kamu berikan pada Presiden Wang. Yi Chen ragu-ragu sejenak. Dia masih belum memikirkan bagaimana cara menjelaskannya. Beberapa hari yang lalu, keluarga Wang menyeret Yu Jinghai ke dalam sebuah situasi di mana mereka ingin menyatukan dunia metafisika Jinling. Tapi Yu Jinghai tersambar oleh Jinghai Ling yang dibuatnya sendiri. Keluarga Wang takut Yi Chen akan menghukum mereka. Itulah kenapa mereka mengirim pilah sebagai tanda permintaan maaf dan mengaku kalah. Sebab mereka juga takut kemarahan Yi Chen dan membuat mereka terbunuh. Setelah Yi Chen berpikir sejenak dan akhirnya berkata, aku membantu keluarga Wang membaca Feng Shui. Kemudian mereka mengirimku pilah. Xiao Churan dan orang tuanya kaget bukan main. Yi Chen, sekarang kamu membantu orang membaca Feng Shui. Mata Xiao Churan membulat lebar. Yi Chen mengangguk. Iya. Xiao Churan bertanya kebingungan. Dari mana kamu belajar membaca Feng Shui? Yi Chen tersenyum. Dari televisi, ada banyak acara Feng Shui di televisi. Xiao Churan berkata dengan panik. Kamu memang sudah gila. Kamu berani membantu orang membaca Feng Shui. Padahal kamu hanya belajar dari televisi. Kamu bahkan berani menerima pilah semahal ini dari orang lain. Melihat Xiao Churan panik, Yi Chen tersenyum menenangkan, istriku, kamu jangan khawatir soal pilah ini. Presiden Wang tidak akan pernah mencari masalah dengan kita. Xiao Changgun tersenyum saja, menggelengkan kepala, tidak bisa. Terakhir kali kamu membantu keluarga Qin membaca Feng Shui, mengeluarkan banyak uang hanya demi keluarga atau apalah itu. Dan sekarang keluarga Wang juga mencarimu. Dua keluarga itu adalah keluarga terhormat di kota Jinling. Dengan kemampuan Feng Shui-mu yang tidak seberapa, cepat atau lambat kamu akan ketahuan. Nanti jika mereka datang menginvestigasi kita, keluarga kita akan berada di ambang kehancuran. Dengan itu, Xiao Changkun lekas berkata, lebih baik cepat kembalikan pilah ini kepada keluarga Wang. Jika tidak, nanti saat mereka membuat perhitungan dengan kita, maka habislah kita. Tidak lama setelahnya, Manlan menyahut, dikembalikan apanya? Pilah ini adalah tanda terima kasih Presiden Wang kepada Yi Chen. Yi Chen tidak mencurinya. Buat apa dikembalikan kepadanya? Pilah ini akan menjadi milik kita. Manan tidak pernah mengira dirinya bisa hidup di villa semewah ini. Sekarang pilah ini sudah ada di genggaman. Dan Xiao Changkun bilang ingin mengembalikannya. Apa dia ingin mati? Xiao Churan berteriak tidak berdaya. Ibu, kita tidak bisa sembarangan menerima pemberian orang. Di kemudian hari bisa merepotkan kentutmu. Manlan mendengus sebal. Dia kemudian menatap Yi Chen dengan ekspresi datar. Ya ampun Yi Chen, aku tidak menyangka kemampuanmu boleh juga. Aku kaget padamu bisa mendapatkan sebuah pilah. Manlan tersenyum dan berkata dengan penuh semangat. Kamu benar-benar menantu yang baik. Jika sejak dulu kamu sudah mulai bisnis Feng Shui, ini keluarga kita pasti sudah kaya. Xiao Changkun tidak tahan lagi, dia pun berkata, istriku, ini bukan soal pilah meskipun Yi Chen membantu mereka membaca Feng Shui, tapi apa Yi Chen pantas menerima pilah ini? Jaga-jaga, barangkali di masa depan keluarga Wang menyesali keputusannya dan tiba-tiba membenci kita. Manlan melompat setinggi 3 kali sambil menunjuk-nunjuk ke arah Xiao Changkun dengan bicara hal yang tidak masuk akal.
Aku sudah menderita kemiskinan seumur hidupku gara-gara hidup denganmu. Sekarang kita sudah mendapatkan sebuah pilah. Apakah kamu tidak menginginkannya? Aku beritahu kamu, jika kamu berani menyuruh menantu kita mengembalikannya pilah ini, minta cerai denganmu. Kamu adalah orang yang mengabaikan hidup sendiri demi uang. Si Ocakun benar-benar marah sampai kehilangan kata-kata. Pria itu akhirnya duduk di sofa. Yi Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, tenang saja. Pilah ini tidak akan diambil oleh orang lain. Menantu yang baik, kamu benar-benar hebat." Manlan melihat ke sekeliling, dia menyentuh barang-barang antik, menyentuh lukisan. Senyuman Lan merekah lebar sekali. Biarkan saja Xiao Changgan pamer. Sekarang aku punya pilah besar dan mereka hanya bisa membeli apartemen tingkat di bagian luar. Roda kehidupan memang berputar ya. Securan tidak tahan dengan ini, dia menyeret Yi Chen ke samping dan berbisik. "Katakan yang sejujurnya padaku, ada apa ini sebenarnya?" Yi Chen berkata, "Istriku, kamu tenang saja. Ini penghasilan sah, tapi aku tidak bisa mengatakannya sekarang padamu. Nanti jika kesempatan, aku pasti akan memberitahumu. Karena kamu bilang semua ini ada alasannya, maka aku percaya padamu." Syacuran berpikir sejenak, kemudian berkata, "Tapi soal Feng Shui, tolong jangan diulangi lagi, atau aku dan ayah akan khawatir." Yi Chen mengambil kesempatan untuk memegang tangan Syacuran. Dia berkata, "Tenang saja, aku tidak akan melakukan sesuatu yang membuatmu khawatir. Ayah selalu mendesak kita untuk punya anak. Nanti jika terjadi sesuatu padaku, kamu bagaimana?" "Jangan bicara yang tidak-tidak." Wajah Syacuran memerah dan kemudian lekas-lekas melepaskan tangan dari genggaman Yi Chen. Tidak lama kemudian, Manlan dengan bahagia menyusuri tangga sambil berteriak, "Tunggu sampai aku kembali dari perjalananku minggu depan. Aku akan memanggil semua kenalanku untuk datang melihat pilah besarku ini." Syacuran berkata, "Ibu, pilah ini adalah milik Yi Chen. Dia adalah menantu di keluarga kita. Pilah miliknya berarti milik kita juga." Manlan sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia menggoyangkan gelang di tangannya. "Aku sudah mengirimkan foto di WeChat Moment. Lihat gelang dan pilah besarku ini. Semua orang menyukai fotoku." Yi Chen melihat gelang yang dipakai Manlan. Itu adalah gelang pemberian Qin Geng. Yi Chen sebenarnya ingin memberikan gelang itu kepada Syacuran dan bukan kepada ibu mertuanya yang menjengkelkan itu. Kediaman keluarga Wang Yunpei berdiri di ruang tengah dan melaporkan segala informasi yang dia dapatkan dari telepon kepada sang ayah. Setelah berkata demikian, Wang Yunpei ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mendongak dan melanjutkan, "Ayah, apakah paman sudah pikun karena usia? Pilah mahal itu dia sendiri saja belum sempat menempatinya, tapi sudah diberikan kepada Yi Chen. Ayah harus membujuk paman." Sang ayah duduk di kursi kayu berlengan gaya kuno, wajahnya terlihat serius. Wang Yunpei kembali untuk melaporkan bahwa pamannya telah memberikan pilah kepada Yi Chen. Dia sendiri tidak percaya dan secara khusus menanyakannya kepada sang kakak Wang Jenggang. Tidak disangka-sangka ternyata hal tersebut benar. Dan tentang alasan kenapa Wang Jenggang memberikan pilah itu, Wang Jenggang tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Wang Jenggang hanya bilang dia berhutang budi pada Yi Chen. Bantuan macam apa yang diberikan Yi Chen sehingga Wang Jenggang yang terkenal pelit itu rela memberikan pilah mahal padanya? Ayah Wang berkata dengan wajah dingin, "Aku sudah menelpon pamanmu. Sepertinya dia benar-benar gigih. Dia tidak akan meminta kembali pilahnya." Wang Yunpei menggertakkan gigi lalu berkata, "Ayah, tidakkah ayah berpikir bahwa Yi Chen aneh? Kita sudah menyelidiki sejak lama, tapi kita tidak pernah tahu kebenaran soal dia. Itu cukup aneh menurutku." Ayah Wang berpikir sesaat, kemudian berkata perlahan, "Pamanmu adalah orang yang cerdas sepanjang hidupnya. Dia tidak akan menjilat Yi Chen tanpa alasan yang jelas. Jadi mengenai Yi Chen, kamu tidak boleh mencari gara-gara dengannya. Tidak perlu seberapa menyebalkan tindakannya. Nanti malam aku akan bertanya lagi pada pamanmu mengenai latar belakang Yi Chen." "Baik."
Sementara itu, Xiao Changgan sekeluarga sedang sibuk membujuk Nyonya Besar Xiao. Xiao Wei mendengus dan mengucurkan air mata. Nenek, entah trik licik apa yang dipakai Yi Chen sehingga keluarga Wang bersedia memberikan pila Thompson kelas atas. Pila itu harganya lebih dari 100 juta. Ditambah lagi, ketika dia mendapatkan pila itu, dia tidak ada niat untuk mempersembahkannya pada nenek. Orang itu malah mengusir kami sekeluarga. Bukankah dia keterlaluan? Nyonya Besar Xiao duduk di kursi utama, aura berwibawa terpancar dari dirinya. Ekspresinya menunjukkan ketidakpuasan. Dasar Yi Chen, dia benar-benar tidak tahu aturan. Benar Bu, Yi Chen memang tidak tahu malu. Xiao Changgan ikut berbicara sambil memasang wajah suram. Sebagai menantu di keluarga Xiao, dia seharusnya tahu bahwa barang bagus apapun harus dipersembahkan kepada ibu dulu. Tempat tinggal ibu ini sudah kuno, sudah lama tidak diperbaiki. Sejak dulu kita seharusnya sudah pindah dari sini. Jika Yi Chen benar-benar peduli pada ibu, dia seharusnya memberikan pila itu kepada ibu dan membiarkan ibu menikmatinya. Setelah mendengar ucapan Xiao Changgan, mata Nyonya Besar Xiao berkilat-kilat. Nyonya Besar Xiao sudah hidup di villa keluarga Xiao selama lebih dari 10 tahun. Meskipun tempat itu kelihatan bergaya tetapi bangunannya sudah tua, ditambah dengan lokasinya yang tidak strategis, villa itu hanya bisa dapat 10-20 juta yuan jika dijual. Villa Thompson kelas atas 100 kali lebih baik daripada di sini, dan Nyonya Besar Xiao sendiri merupakan orang yang tamak, tapi dia tidak bisa membeli Villa Thompson kelas atas karena tidak punya uang. Ketika mendengar bahwa Yi Chen memiliki pila Thompson kelas atas, ditambah lagi kata-kata provokasi yang diucapkan Xiao Changgan barusan, Nyonya Besar Xiao pun berpikir pila Thompson kelas atas itu memang harus dia nikmati terlebih dahulu karena dia adalah ketua keluarga Xiao. Ketika Nyonya Besar Xiao sedang membayangkan betapa enaknya hidup di pila Thompson kelas atas, Xiao Changgan tiba-tiba memegang tangannya. Dia menghela napas panjang dan berkata, "Ibu, aku berencana mengirim orang ke Yi Chen, Jing dan mengundang keluarga Dong Rolin untuk datang ke sini sebagai tamu. Kemudian kita akan memberitahu mereka pelan-pelan supaya mereka setuju menikahkan Dong Rolin dengan Hailong. Bagaimana menurut ibu?" "Keluarga Dong ya?" Nyonya Besar Xiao menghela napas dan berkata, "Terakhir kali Hailong sudah meninggalkan Dong Rolin dan melarikan diri. Aku pikir Dong Rolin pasti punya masalah besar dengan Hailong." Xiao Changgan berkata, "Menurutku itu sama sekali bukan masalah besar. Hubungan antar keluarga adalah hubungan yang saling menguntungkan. Yang mereka lihat adalah prospek masa depan meskipun keluarga Xiao tidak sebaik keluarga Dong. Tetapi karena kita bisa bekerja sama dengan grup di Hao, masa depan kita akan terlihat menjanjikan. Mungkin saja keluarga Dong akan setuju dengan pernikahan ini." Nyonya Besar Xiao berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Jika memang begitu, aku bisa mencobanya mengundang keluarga Dong Jin Ling." "Baiklah," Xiao Changgan cepat-cepat menambahkan, "Ibu, keluarga Dong adalah keluarga terhormat. Jika kita menjamu mereka di villa tua seperti ini, sepertinya kita tidak menghargai mereka. Pernikahan itu tidak akan berhasil." Xiao Changgan menambahkan lagi, "Jika kita bisa membuat villa Thompson kelas atas dari tangan Yi Chen, nanti saat keluarga Dong datang berkunjung dan melihat villa Thompson kelas atas, mereka pasti akan memandang tinggi kita. Benar?" Nyonya Besar Xiao mengangguk. Manusia hidup mengandalkan pakaian, Buddha mengandalkan emasnya. Hidup dalam villa dengan harga selangit tentu bisa meningkatkan reputasi keluarga. Ditambah lagi, Nyonya Besar Xiao sudah menargetkan villa Thompson kelas atas milik Yi Chen. Ini merupakan kesempatan yang bagus merebutnya. Nyonya Besar Xiao pun berkata dengan anggun, "Panggil adikmu dan keluarganya ke rumah lama besok. Aku akan memberitahu mereka secara pribadi." Xiao Hailong dan adiknya saling memandang satu sama lain, dalam hati mereka memekik girang. Sekarang keluarga Xiao Changkun bergantung pada perusahaan untuk menyambung hidup, dan Nyonya Besar Xiao adalah ketua keluarga Xiao. Jika sudah jatuh titah dari Nyonya Besar Xiao,
Tempat apa lagi yang bisa dipakai keluarga Xiao Changgun untuk berlindung? Jika Nyonya Besar Xiao sudah meminta pila itu, apakah mereka berani menolak? Dengan sikap pilih kasih Nyonya Besar Xiao terhadap keluarganya sendiri, jika dia menginginkan pila tersebut dari Chen, maka pila itu pasti akan menjadi miliknya. Keesokan paginya, Xiao Changkun segera mengajak putri dan menantunya ke rumah lama keluarga Xiao. Xiao Churan membuka pintu mobil sambil bertanya, "Ayah, nenek secara pribadi telah memanggil ayah. Apakah ada masalah yang sangat penting?" "Itu akan dibahas nanti," Xiao Changkun berkata. Paman Xiao Changgan juga datang ke sana. Alis Yichen berkerut. Dilihat dari situasinya, sepertinya akan terjadi sesuatu yang buruk. Xiao Churan berkata dengan nada tidak suka, "Pasti masalah pila. Mengenai pila, itu nanti kamu jelaskan sendiri pada nenek Yichen." Xiao Changkun tidak banyak berpikir, dia cepat-cepat naik ke mobil dan menyuruh Yichen mengemudi. Pukul 9:30, mobil mereka melaju pelan ke arah gerbang rumah lama keluarga Xiao. Mereka berjalan ke ruang tamu. Yichen menyapu pandang sekilas, kemudian mengernyitkan alis samar. Nyonya Besar Xiao terlihat duduk di kursi tengah. Di satu sisi berdirilah Xiao Changgan, kemudian di sisi lain ada Xiao Hailong dan adiknya. Selain mereka, masih ada beberapa senior dan junior dari keluarga Xiao yang duduk di kedua sisi ruangan. Mereka semua memandang ke arah Xiao Changgun sekeluarga. Bukankah mereka hanya membicarakan masalah kecil? Kenapa jadi seperti diadili oleh satu keluarga besar? Xiao Changkun sama seperti namanya, dia sangat jujur dan tidak pandai berbicara. Sekarang ketika Xiao Changkun melihat semua ini, dia langsung menyusut. Dengan suara gemetaran dia memanggil, "Ibu," kemudian tersenyum canggung sambil berkata, "Kakak." Xiao Changgan sepertinya tidak mendengar panggilan itu, dia tidak memberi respon. Nyonya Besar Xiao mengangguk pelan. Xiao Changkun bertanya ragu-ragu, "Ibu, ada masalah apa hari ini memanggilku?" "Aku ingin tanya padamu, bagaimana kamu bisa mendapatkan pila Thomson kelas atas?" Nyonya Besar Xiao bertanya dingin. Xiao Changkun cepat-cepat menjawab, "Pila itu adalah hadiah dari Presiden Wang kepada Yichen. Yichen membantunya membaca Feng Shui." "Membaca Feng Shui?" Xiao Hailong mencibir sambil berkata dengan nada ambisi, "Jika memang benar hanya dengan membaca Feng Shui bisa mendapatkan pila mewah, maka kami keluarga Xiao tidak perlu bekerja. Tinggal memainkan trik tahayul saja dan sudah bisa kaya." Gema tawa terdengar di seluruh penjuru ruangan. Mendengar cemoohan kerabatnya, Xiao Changkun hanya bisa ikut tersenyum canggung. Xiao Changgan tertawa beberapa kali dan berusaha menjadi penengah dengan lagak seorama. "Ibu, apapun yang dilakukan Yichen, Presiden Wang sudah berkata sendiri bahwa pila itu memang hadiah pemberiannya. Mengenai siapa pemberinya itu sudah jelas." Changkun tidak perlu menjabarkannya lagi. Xiao Changkun melirik kakaknya sekilas. Dia merasa agak tersanjung saat sang kakak biasanya tidak menaruh perhatian sama sekali padanya. Tanpa diduga-duga hari ini dia membantu Xiao Changkun berbicara. Hal ini benar-benar tidak diduga. Sambil tersenyum, Xiao Changgan menghadap ke Nyonya Besar Xiao sambil mengatakan, "Ibu tidak perlu menanyakan dari mana pila itu berasal. Presiden Wang sudah bilang bahwa beliau yang mengirimkannya untuk Yichen. Kita tidak perlu khawatir." "Ya," Nyonya Besar Xiao mengangguk. Kemudian berkata pada Xiao Changkun, "Changkun, kakakmu ingin membina hubungan dengan keluarga Dong. Dia ingin menikahkan Hailong dengan Dong Rolin. Bagaimana pendapatmu?" "Itu bagus sekali." Xiao Changkun tersenyum dan berkata, "Keluarga Dong adalah keluarga terhormat di Yanjing. Jika bisa membina hubungan pernikahan dengan keluarga Dong, itu bisa menambah kekuatan keluarga Xiao. Itu memang hal bagus." Nyonya Besar Xiao menghela nafas. "Tapi jika dibandingkan dengan keluarga Dong, keluarga kita ini masih jauh di bawahnya. Meskipun kakakmu memiliki niat yang baik, tapi dia tidak punya muka untuk berbicara pada keluarga Dong."
Xiao Changkun mengangguk dengan serius, kemudian mengatakan kepadanya dengan jujur, "Ibu, kalau boleh jujur, aku juga berpikir Dong Rolin seharusnya tidak melirik Hailong." Ekspresi Xiao Hailong mendadak masam. Dia lekas-lekas berkata, "Paman kedua, apa maksud ucapan paman?" Tidak lama kemudian Xiao Changkun menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia buru-buru memperbaiki. "Astaga, bukan itu maksudku. Aku ingin bilang bahwa keluarga kita masih jauh dari keluarga Dong." Nyonya besar Xiao berkata kalem, "Manusia hidup mengandalkan pakaian, Buddha mengandalkan emasnya. Jika kita hidup di villa terbaik di Jinling, nanti saat keluarga Dong datang mereka pasti akan menghormati kita." Xiao Changkun dengan terkejut bertanya, "Apakah ibu berencana pindah rumah?" Nyonya besar Xiao berkata santai, "Sebenarnya aku ingin pindah ke rumah yang lebih baik, tapi aku tidak punya uang." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia cepat-cepat berkata, "Jika ibu membutuhkan uang, aku masih punya sekitar jutaan." Nyonya besar Xiao mendengus dingin. "Sebuah villa harganya bisa sampai 100 jutaan. Lalu buat apa uang sejumlah jutaan?" Setelah berkata demikian, Nyonya besar Xiao sengaja mengubah topik pembicaraan. "Changkun, bukankah keluargamu memiliki villa siap tinggal di Thompson kelas atas?" "Iya," Xiao Changkun menjadi tidak yakin. Dia berkata dengan nada hampa, "Kenapa?" "Apa yang kenapa?" Nyonya besar Xiao kelihatan kesal. Dia berkata, "Aku adalah ibumu. Kamu tahan melihatku hidup di rumah tua ini. Sekarang kamu sudah tinggal di villa Thompson kelas atas. Apakah kamu tidak ingin menghormatiku dengan memberikanku untuk tinggal di sana terlebih dahulu?" Oke, di episode 23 ini ataupun di part 23 ini dari cerita novel The Story of Yi Chen, sampai di sini kita sambung di part ke-24 di video berikutnya ya guys. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan kita lanjut di video berikutnya. Oke. Yuk, jangan lupa ikuti terus ya di part ke-24 karena ini sangat seru, karena Nyonya besar Xiao itu menginginkan villa yang sudah dimiliki oleh Yi Chen.